Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dari strategiproperty.com? Hari ini saya Omar, saya akan sharing kepada teman-teman yang saat ini mungkin problemnya apa ya? Bingung karena nggak closing-closing. Bahkan ada beberapa teman yang sering curhat itu dan bertanya ke saya gitu, Pak Omar, kenapa sih saya susah banget untuk bisa closing dalam menjual properti gitu? Padahal saya sudah iklan loh di mana-mana, padahal saya sudah sebar brosur loh, padahal saya sudah berdoa juga loh gitu. Tapi kenapa masih belum closing-closing juga? Oke teman-teman, dalam aktivitas kita sebagai agent marketing, kata kuncinya sebenarnya apa coba? Kata kuncinya adalah marketing. Jadi kita juga harus punya strategi, dan marketing itu harus juga diiringi dengan bagaimana nanti proses kita membawa prospek kita ke lokasi, kemudian kita memfollow up. Jadi sebenarnya kalau ngomong prosesnya ini sangat panjang. Kalau mau bicara funnelingnya itu cukup panjang, ya. Tetapi di sini saya akan coba sedikit memberikan insight buat teman-teman semua, dan juga tips dan strategi dan ide, sehingga nanti ketika melakukan proses marketing, teman-teman itu akan tahu step by stepnya. Jadi teman-teman, tugas dari marketing dan sales, jadi sebenarnya harusnya digabung ya, marketing dan sales. Ada dua aktivitas di situ. Yang pertama adalah bagaimana teman-teman mendapatkan banyak prospek, atau bahasa kerennya kalau di online adalah leads generation. Bagaimana kita memperbanyak orang, tentunya dengan tertarget ya. Kita harus mentarget orang-orang tertentu yang mempunyai minat terhadap properti kita, yang kita bawa entah ke website kita, atau juga ke lokasi, atau ke nomor handphone kita, atau ke apapun. Yang paling penting adalah kita melakukan targeting audience yang sesuai dengan properti kita. Jadi kalau teman-teman jualannya produk FLPP, jualannya produk rumah sederhana, sesuaikan audiensnya ke siapa teman-teman mau iklan. Begitu juga ketika misalkan mau jualan produk-produk estate menengah, harga-harga sekitar 300 sampai 500 juta. Ketika melakukan targeting audience, lakukan juga sesuai dengan target audiensnya. Apalagi ketika nanti teman-teman misalkan jualannya produk-produk premium di atas 1 miliar, ya. Di atas 1 miliar ini tentunya karakteristik dan audiensnya tentu jauh berbeda. Apa saja yang bisa kita gunakan sehingga kita bisa menyampaikan informasi produk kita kepada audiens kita. Ya. Jadi teman-teman juga harus define dulu, harus benar-benar pahami dulu siapa konsumennya itu. Ini berulang-ulang saya sampaikan karena jualan di era sekarang ini dengan menggunakan online maupun offline, kita benar-benar harus tertarget. Kenapa? Karena kompetitor kita di sana tentunya misalkan developer besar, mereka punya budget untuk melakukan promosi, sedangkan kita sebagai agent ataupun sebagai marketer yang mempunyai dana terbatas, kita harus sedikit kreatif. Nah, di strategi properti saya banyak sharing tentang bagaimana teman-teman sebagai seorang agent itu bisa melakukan kreativitas walaupun dengan budget terbatas. Jadi selamat kalau sudah bergabung di strategiproperty.com, teman-teman mendapatkan ide-ide yang kreatif lah, sedikit out of the box. Dan juga satu hal lagi, ketika kita sudah mulai membawa prospek ke lokasi kita, sudah mulai membawa mereka, sudah mulai meyakinkan mereka bahwa mereka mau hadir di properti kita, di lokasi kita, teman-teman harus melakukan yang namanya leads conversion. Artinya teman-teman harus closing. Ketika mereka sudah datang, ibarat kata nih, orang udah datang, jangan sampai lepas ya. Kalau kata videonya waktu DKI itu, yang pakai baju merah jangan sampai lepas. Jadi kalau ada orang sudah datang ke lokasi kita, jangan sampai dia keluar dari lokasi kita itu nggak ngapa-ngapain, tidak ada action yang berarti gitu. Paling tidak mereka misalkan berpikir ulang, paling tidak mereka misalkan memberikan database mereka, paling tidak mereka melakukan booking fee terhadap unit properti yang kita jual. Bagaimana caranya? Nah, tentunya teman-teman ketika orang sudah datang ke lokasi, yang teman-teman lakukan bukan jualan. Nah loh, Pak Omar, orang udah datang ke lokasi kok kita malah nggak jualan? Yes, saya sangat tidak menyarankan ketika orang datang, teman-teman langsung bilang, ayo Pak beli di sini, ini
bagus, ini bla 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 gitu. Kita hanya berfokus kepada produk kita gitu, bukan fokus ke konsumennya. Tapi ketika konsumen sudah datang ke lokasi kita, jadilah konsultan, jadilah konsultan, jadilah partnernya prospek kita itu untuk dia menemukan properti yang tepat buat dia, bukan jadi pedagang. Ya, pedagang nanti di akhir, di awal-awal ketemu sama mereka, jadi dulu konsultan dulu. Ya, tanyakan kepada mereka, Bapak Ibu, terima kasih sudah berkenan hadir di lokasi ini. Kira-kira Bapak dan Ibu butuh properti seperti apa? Apakah karena Bapak datang ke sini, sudahkah bersesuaikan produk kami dengan apa yang Bapak ingin dan Ibu ingin beli? Sehingga di situ ada satu proses kita menggali kebutuhan dari konsumen kita. Ngobrol dulu, ngobrol. Bapak kerja di mana, Ibu kerja di mana? Oh, Bapak, misalkan dia bawa anak atau bawa pasangannya, dia tegur dulu, kita bangun dulu hubungan. Sehingga si konsumen itu merasa nyaman. Kemudian satu poin lagi yang paling penting adalah temukan kelebihan dari proyek yang bukan sifatnya adalah fisiknya. Ya, itu nanti the next terakhir. Tapi tentukan yang lebih emosional. Yang lebih emosional itu apa? Pertama, kekhawatiran konsumen properti di Indonesia adalah tentang legalitas. Jadi teman-teman juga kalau mau jualan properti, make sure betul, misalnya kerjasama dengan developer gitu, make sure betul bahwa developer tersebut kredibel. Make sure betul bahwa developer membangun perumahan di waktu tersebut izin-izinnya beres. Sehingga itulah yang menjadi offering kita kepada konsumen. Ya, kita advise ke mereka, Bu, Pak, ketika Bapak Ibu ingin membeli satu properti, satu kata kunci yang paling penting dari itu semua adalah legalitasnya, Pak, perizinannya. Apakah sudah pecah sertifikatnya? Apa status dari kepemilikannya? Kemudian bagaimana dengan IMB-nya? Ketika kita bisa memberikan itu semua, satu poin, mereka sudah mulai naik lagi persentase target kita. Karena mereka yakin ketika nanti beli di perumahan ini, mereka akan mendapatkan rumah yang valid seperti itu. Baru kemudian setelah itu kita ajak mereka keliling, lihat feature benefitnya apa yang ada di properti yang kita jual. Pak, Bu, ya kan di sini alhamdulillah bebas banjir, kemudian juga lingkungannya, Ibu Bapak bisa lihat anginnya seperti apa, kemudian sebutkan keunggulan-keunggulan tersebut setelah kita membangun hubungan di awal dengan konsumen tersebut. Lalu kita tutup, nantinya kita tutup dengan oke, Bapak Ibu setelah melihat ini apa ya? Coba tanyakan ini, apa yang Bapak Ibu bisa dapatkan dari hasil survei ini? Menarik kan? Kalau sebelumnya kita, Pak ayo Pak beli, atau kita begitu bernafsu untuk orang itu melakukan transaksi kita, tapi ini kita tanyakan dulu ke mereka, apa yang Bapak dapatkan dari hasil survei ini? Itu akan menaikkan lagi presentasi trust mereka ke kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sharing dari Om Omar. Ya, jangan lupa like, komen, dan tentunya belum subscribe. Ya, bantu share juga sebanyak-banyaknya ke yang lain. Terima kasih. Jangan lupa klik juga strategiproperty.com. Jumpa lagi dengan saya nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.